yaitu Al-Imam Al-Qutb Al-Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau, Allah Ta'ala kuatkan, eratkan hubungan kita dengan beliau, dan Allah Ta'ala kumpulkan kelak kita di akhirat bersama beliau dan bersama para pecinta Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita di malam hari ini adalah mengenal atau mempelajari tentang sosok seseorang yang telah sampai kepada Allah, yang derajatnya adalah orang yang manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaksis thariqah ini, untuk mengenalkan kepada kita tentang cinta mahabbah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita diajarkan bukan hanya dari thariqah, tapi Allah yang mengajarkan untuk kita senantiasa mempelajari, mendalami, dan mencintai sosok baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, walau annahum izalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajidullaha tawwaban rahimah. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala juga menjelaskan untuk kita mengenal sosok baginda Nabi Muhammad. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh sang Rasul, ambil, pelajari, cintai. Dan apa yang dilarang, apa yang diperingati oleh sang Rasul, jauhi perkara tersebut. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok seorang Nabi, seorang Rasul yang paling respect kepada setiap umatnya, yang paling mencari umatnya, yang paling mendalami kecintaannya kepada umatnya. Bagaimana tidak? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau ceritakan sendiri, tatkala para nabi, tatkala para rasul di hari kiamat kelak, mereka ketakutan, mereka gundah, mereka saling kabur satu sama lain. Umatnya datang ke Nabi Adam, ya Adam, engkau kakek kami, buyut kami, pemimpin para nabi, pendahulu dari para nabi, para rasul, kami ingin syafaatmu, tolonglah kami. Nabi Adam hanya menjawab, nafsi, nafsi, masing-masing, urusan masing-masing. Nabi Adam bilang, saya takut, saya pernah bersalah, memiliki kesalahan. Saya takut kalau Allah Ta'ala murka dengan kesalahan tersebut. Saya belum sempat, saya belum siap menghadap kepada Allah dengan urusan pribadi saya. Lantas bagaimana dengan seluruh umat saya bawa di hadapan Allah? Nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, pergilah kalian ke orang selain saya. Maka mereka pun datang ke Nabi Nuh. Ke Nabi Nuh juga jawaban Nabi Nuh, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, sendiri-sendiri, masing-masing cari orang selain aku. Kata Nabi Nuh, aku gak berani menghadap kepada Allah. Terus berpindah dari Nabi, dari Rasul, sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua Nabi didatangin, sampai gak ada pintu melainkan idhabu ila Muhammad, carilah kalian seorang Nabi, kembalilah kalian kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi lain menolak, Nabi Muhammad gak bakal menolak. Bagaimana tidak? Nabi menceritakan, fayatunani, mereka datang ke hadapanku, kata Rasulullah,
Lalu mereka meminta kepadaku. Semua nabi menolak, mengatakan nafsi, nafsi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan ummati, ummati. Beliau katakan ana laha, aku yang akan meminta kepada Tuhanku untuk meringankan umat-umatku. Bahkan Nabi Muhammad pun mendekatkan diri kepada Allah, bersujud kepada Allah, yang dimana nabi-nabi yang lain takut, mengatakan sesungguhnya Allah hari ini lagi murka, kemurkaan yang dahsyat, nggak ada yang berani. Tetapi Nabi Muhammad, beliau sujud sampai beliau memuja-muji Allah dengan pujian yang kata Nabi Muhammad dalam hadis, yang sekarang pujian tersebut saya belum tahu. Saya belum tahu, belum dapat hidayat daripada pujian tersebut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti akan ada pujian-pujian, nama-nama agung yang akan saya cetuskan. Maka Allah Ta'ala pun menjawab kepada Nabi Muhammad, kekasihku, Rasulku, yang aku cintai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang engkau mau? Apa yang engkau inginkan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa jawabannya Rasulullah? Jawabannya adalah ummati, ummati ya Rabb, umatku, umatku. Yang aku fikirkan keadaan umatku. Yang aku fikirkan keselamatan umatku. Yang aku pikirkan bagaimana mereka bisa dekat denganku. Bagaimana tidak? Kita ini kalau doa, jangan cuma doa urusan dunia, tapi doa itu minta kedekatan dengan Nabi Muhammad. Urusan dunia kita kalau mau dipermudah, cara utamanya adalah tahu dengan apa? Cara utamanya mempermudah urusan dunia dengan mencari keridhaan Allah di dalam mencintai Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam ayat yang tadi kita bawakan, tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, kita kalau bilang cinta kepada Allah, buktikan cinta kita kepada Allah gimana? Kita cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta sama kita. Manusia kalau bilang saya cinta sama fulan, manusia lainnya, belum tentu cinta tersebut dibalas. Bisa jadi cuma dia yang cinta, orang tersebut gak cinta balik terhadap dia. Cinta kepada Allah ini klaim. Tuhibbunallah, kalian cinta kepada Allah, udah diverifikasi belum cintanya? Udah dibalas belum cintanya dari Allah? Sebab kalau Allah udah membalas cintanya terhadap kalian, Allah cinta kepada kalian, pasti urusan kalian gak bakal dipersulit. Dunia kalian, pekerjaan kalian, jabatan kalian, ekonomi kalian, apapun gak bakal dipersulit oleh Allah. Kenapa? Bagaimana Allah tega mempersulit seorang hambanya yang ia cintai? Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang takwa kepada Allah, yang taat kepada perintah Allah, yang menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hasilnya? Kata Allah, aku permudah urusan dia, segala urusan, segala kebutuhan dia dipermudah oleh Allah. Pertanyaannya, zikirnya kita, managibannya kita, sholatnya kita, maulidannya kita, haul yang kita laksanakan, apakah hal tersebut membuktikan, apakah hal tersebut sudah membuktikan nilai cinta kita kepada Allah atau belum? Kalau nilai kecintaan kita kepada Allah terbukti, maka apa yang terjadi? Kalau terbukti nilai kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala bakal cinta sama kita, dan urusan kita bakal digampangin, gak bakal dipersulit. Bayangin, Nabi Muhammad dicinta sama Allah, segala problem pasti ada jalan keluar. Bayangin, dikejar sama kafir Quraisy,
Nabi cuma berdua. Nabi sama sahabatnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq ngumpet di goa tatkala mau hijrah ke Madinah. Dikejar sama puluhan orang-orang musyrik nyari Nabi Muhammad, bikin sayembara. Yang nemuin Muhammad, yang bisa bawa kepalanya kemari, bisa nangkep atau membunuh dia, akan diberikan kekayaan di bangsa Arab. Dicari Nabi Muhammad sampai dikejar naik ke atas gunung. Nabi baru masuk ke goa, ini orang-orang dibawa ngejar Nabi Muhammad. Allah Ta'ala, kalau orang normal, orang biasa naik gunung cuma ada goa, pasti tuh orang di dalam goa. Tapi Nabi Muhammad dijaga sama Allah. Habis Nabi masuk di gua tersebut, Allah Ta'ala wahyukan, ilhamkan kepada burung untuk membuat sarang dan bertelur. Laba-laba dapat ilham untuk membuat rumah di mulut dari lubang tersebut. Datang orang-orang kafir Quraisy, mereka tahu Nabi naik gunung. Kalau orang normal pasti ketangkep, tapi Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Mereka bilang gak mungkin masuk goa, ini udah tebal, dia punya sarang laba-laba. Kalau Muhammad masuk udah hancur. Mungkin ini sarang nih udah ada di sini dan sebelum Muhammad ada, saking tebalnya. Ngelihat burung udah bertelur di situ berarti udah berhari-hari, nggak mungkin Muhammad masuk ke sini. Kata Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, saya gemeteran. Bagaimana nggak gemeter? Ini di dalam goa yang kecil, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq bilang, kaki mereka tuh kelihatan, kita bisa melihat kaki. Seandainya mereka melihat tempat mereka berpijak, lihat ke kaki ke bawah, otomatis mereka bakal melihat Nabi Muhammad sama Sayyidina Abi Bakar. Tapi Sayyidina Abi Bakar dan Rasulullah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk yang dicintai oleh Allah, maka dijaga oleh Allah. Ditutup mata-mata kaum musyrikin untuk menangkap Rasulullah dan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Ditutup, mereka nggak bisa lihat. Kalau mereka lihat bawah tuh udah kelihatan, tapi mereka nggak bisa lihat, tertutup bagian tersebut, nggak bisa kelihatan. Kenapa? Bagaimana tidak? Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq gusar, ketakutan, gemeter, Nabi bilang kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau gusar, jangan engkau bersedih. Kenapa? Kita nggak sendiri, kita nggak berdua. Terus kita bertiga, bersama kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'ana. Itu dikatakan oleh penyair, man kana ma'allah kana rabbi ma'uh. Barang siapa yang senantiasa bersama Allah, fikirannya senantiasa memfikirkan Allah, zikirnya, la ilaha illallahnya, hasbunallahnya, subhanallahnya, alhamdulillahnya udah mendarah daging di dalam diri dia, kanallahu ma'ah, dia akan dapati Allah senantiasa bersama dia dan menjaga dia. Maka ma'allah kanallahu ma'ah, yang bersama Allah, Allah bersama dengan dia. Di dalam syair yang lainnya, man kana rabbi ma'uh, barang siapa yang bersama Tuhannya, Tuhannya bersama dia. Jangankan Nabi Muhammad spesial, Nabi yang lain, Nabi Musa dikisahkan di dalam Al-Quran, tatkala dikejar sama rombongan Fir'aun beserta pengikutnya. Nabi Musa, pengikutnya orang-orang du'afa minal muslimin, orang-orang lemah, nggak memiliki persenjataan, nggak memiliki kekuatan, nggak punya apa-apa. Tiba-tiba dikejar sama Fir'aun bersama pasukannya, bawa pedang, naik kuda, dikejar sampai di hadapan, apa di hadapannya? Falamma tara al-jam'an, sampai udah nggak bisa kabur. Depannya adalah laut, di belakangnya
Firaun. Di depan Nabi Musa udah laut, nggak ada kapal, nggak bisa nyebrang. Ribuan tahun yang lalu. Di belakangnya Firaun udah dekat. Kalau manusia normal, kalau akal sehat, bilang apa? Ini udah ajal kita. Kita balik, Firaun bakal nyembleh kita. Emang bisa disembelih? Ya gimana? Anak kecil bayi disembelih sama Firaun. Apalagi ini para orang-orang yang keluar dari negerinya. Orang-orang yang membelot, ya pasti dibunuh. Ikuti Nabi Musa, beriman, melawan Firaun, bakal dibunuh. Ke laut juga mati, nggak ada kapal. Allah berfirman dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa, sahabat-sahabatnya Nabi Musa pengikutnya bilang, inna lamudrakun, ini adalah hari kesialan kita, hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia, inna lamudrakun, kita tertangkap basah, nggak kemana-mana, kita udah terkejar, depan udah lautan, kita nggak bisa kemana-mana, kita akan terkejar. Nabi Musa bersama dengan Allah. Pikirannya Nabi Musa manusia, tapi dia tahu kalau Tuhannya sudah memerintahkan, kalau Tuhannya sudah memberikan suatu perintah, nggak bakal dilupain sama Tuhannya. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak bakal, mustahil kita ketangkep, mustahil kita terbunuh. Kenapa? Inna ma'iya rabbi, bersamaku Tuhanku, bersamaku Tuhanku. Aku nggak berpisah dengan Tuhanku. Nggak mungkin Tuhanku mencampakkanku, nggak mungkin Tuhanku melupakanku. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Tak kala keyakinan tersebut ada bersama Nabi Musa, langsung Allah Ta'ala wahyukan kepada Musa, ya Musa, lempar tuh tongkat ke laut. Apa yang terjadi? Lempar, laut terbelah. Kata Allah, sekarang jalan. Laut merah terbelah menjadi jalanan. Nabi Musa jalan bersama kaumnya di atas tanah yang kering. Ini tadi lautan depannya, langsung jadi tanah kering. Ya basan la tara fiha darakan wala takhsha. Kata Allah tuh langsung jadi kering tuh tanah di dalam Al-Quran ceritanya. Mereka nggak pakai takut jalan. Firaun ngejar di belakang, melihat kaget. Laut merah terbelah, nggak masuk akal. Pengikutnya kaget, siapa yang bikin nih? Si sombong Firaun yang ngaku Tuhan, dia ngaku Tuhan, dia ngelihat laut terbelah kaget, tapi dia nggak mau nurunin kastanya. Dia dengan kesombongannya dia bilang, itu yang membelah saya Tuhan, saya yang membelah laut tersebut. Pengikutnya percaya, turun kata Musa, turun kata Firaun, turun. Firaun ditungguin, kalau engkau yang membelah, engkau yang pimpin kita turun. Firaun malu, dia ikut turun bersama pengikutnya. Tatkala di tengah-tengah penyeberangan lautan dan Musa dan pengikutnya udah selamat, udah sampai di ujung, Allah Ta'ala turunkan laut tersebut seperti sedia kala. Bikin lagi. Dan Musa dan juga Firaun beserta pengikutnya hancur, meninggal, binasa. Kenapa? Karena kesombongan yang dia miliki. Yang mencelakakan Firaun siapa? Kesombongan. Yang menyelamatkan Musa, kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam majelis haul, zikir, manakiban atau apapun perkumpulan kita, baik dalam thariqah Tijaniyah ataupun majelis zikir yang lain yang diadakan oleh guru-guru kita, tujuan utama diadakan majelis-majelis tersebut, perkumpulan-perkumpulan tersebut, supaya kita makin dekat mengenal dengan Allah, supaya kita makin rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan utamanya supaya kita ingat Allah dan kita siap kapanpun Allah Ta'ala jemput, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Tapi saya kalau baca zikir ini sekian kali, Allah permudah hajat saya jadi diijabah oleh Allah. Betul. Kenapa? Sebab engkau istiqomah di dalam mendekatkan diri kepada Allah.
Bahkan Allah yang berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qadir. Kalau kalian punya hajat, jangan salah pintu. Jangan datang ke pintu A, ke pintu B. Kalau ada urusan, jangan kalian minta kepada penguasa, kepada pejabat, kepada orang kaya, kepada ini dan itu. Jangan, salah tempat. Mereka nggak bisa ngasih wewenang, mereka nggak bisa ngasih pertolongan. Ngadunya, mintanya kepada Allah. Nabi kalau banyak problem, ngumpulnya sama sahabat di mana? Di masjid. Ngapain di masjid? Minta kepada Allah. Kekeringan, kumpul di bawah langit yang terbuka, minta kepada Allah turun hujan. Kita diajarin oleh Nabi Muhammad, kalau lagi sulit keadaan, datang ketuk pintu Allah, dan Allah dekat dengan kita. Tapi jangan salah pintu. Itu sebagian ahlul dzauq, ahlul ma'rifah ditanya, katanya minta kepada Allah, saya sholat di masjid, minta kepada Allah, kok belum diijabah, kok belum diterima, kok belum dikabulkan doa saya. Allah, kalau ada hamba yang meminta kepada Allah, bisa diijabah secara langsung nih kalau doanya diterima sama Allah benar dari hatinya, minta kepada Allah diterima, bisa langsung diijabah di saat tersebut atau disimpan, ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditunda kapan? Ditunda waktu yang paling tepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlul dzauq ma'rifah, seorang mursyid ini dia bilang, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka. Ini ada kaf hitop. Hitopnya kemana dari Allah? Hitopnya ya ke Nabi Muhammad. Artinya kalau hamba-hambaku, kata Allah, mendatangi Nabi Muhammad, meminta melewati Rasulullah, ngadu di hadapan Rasulullah, sa'alaka ay sa'aluk ya Muhammad, mereka meminta pertolongan kepada Allah melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni qarib, baru mereka dapetin Allah ada bersama mereka. Kenapa? Sebab mereka datang melalui pintu Nabi Muhammad. Kalau mau minta kepada Allah, kita diajarin sholawat dulu. Di awal doa kita sholawat, di pertengahan doa kita sholawat, di akhir doa juga kita bersolawat. Sebab solawat itu pasti diterima, diijabah oleh Allah. Kalau solawat sebelum doa diterima, di tengah-tengah permintaan kita diterima, di akhir solawat diterima, masa urusan yang kita aduin ke Allah nggak diterima? Nggak mungkin. Allah lihat yang pertama, yang terakhir, yang tengah nggak dilihat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara kita minta kepada Allah adalah dengan melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini thariqah yang kita di dalamnya At-Tijaniyah, mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad, dengan mengenal akhlaknya Rasulullah, dengan mengenal ilmunya Nabi Muhammad, melalui para mursyid, melalui para guru, melalui para syuyukh, para syekh, para ustaz, yang mereka mewarisi akhlaknya Nabi Muhammad, yang mereka mewarisi ilmunya Nabi Muhammad. Guru kita bawa zikir, emang dari dia? Enggak, dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa hadis yang dibuka dibaca, omongan dia, bukan kayak speaker nih di depan kita, speaker nih bisa ngomong sendiri, bawa hadis sendiri. Enggak, di belakangnya ada saya megang mikrofon, saya bawa hadis. Saya, guru-guru yang lain semuanya yang kita kenal, enggak ada yang bawa omongan dari kepala otak kita nggak punya omongan. Yang kita bawa ucapan yang dibawa oleh Rasulullah, hadis yang kita bawa dari guru-guru kita, yang kita dengar itu hadis yang dia dengar dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo kita hormatin guru-guru kita hormatin ilmu yang mereka bawa. Beruntung kita punya guru
yang mengajarkan kita ilmu dan akhlak sekaligus mempraktekkan kepada kita. Diajak bersama-sama, ayo zikir caranya begini, taklim ini, pembahasan ilmu ini di sini diajarin, dibimbing. Kenapa? Sebab mereka nggak mau kita jauh dari Nabi Muhammad. Nabi pernah sahabat sholat di hadapan Nabi Muhammad. Kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, ulang, engkau belum sholat. Loh, saya tadi sholat, belum sholat. Dia sholat lagi, Nabi bilang ulang, engkau belum sholat. Kaget ini sahabat. Kenapa? Sholatnya dia nggak kayak Nabi Muhammad, buru-buru, tanpa ada tumaninah, tanpa dengan benar melaksanakan rukun-rukunnya, nggak sah. Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian kalau mau sholat, contoh sholatnya saya, sebagaimana saya sholat, kalian itu ikuti gerakan tersebut. Ini guru-guru kita yang ada dimanapun tempatnya, apapun thariqahnya, mereka orang yang membawa ilmu dengan ajaran yang mereka lakukan. Berapa banyak ilmu bukan ada di kitab, tapi ada di dalam tarbiyah mereka, di dalam bimbingan mereka, di dalam tutur kata mereka, di dalam kegiatan amal keseharian mereka yang mencerminkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, apa yang bisa kita ambil dari guru-guru kita, kita ambil, kita amalkan. Dan tatkala kita menghadiri zikir-zikir seperti ini, pasang hati kita, hadirkan hajat kita, bayangkan Nabi Muhammad bersama kita dan mendengar, dan pasti Allah akan mengijabah segala doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, diberikan keberkahan kepada kampung kita, kepada masyarakat kita, kepada para tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, diberikan keberkahan oleh Allah, diturunkan curahan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Thariqah kita dijadikan orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan thariqah kita ini dan thariqah lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur siapapun yang membantu daripada terlaksananya, daripada thariqah dan zikir ini dan pembacaan manaqib ini. Allah Ta'ala jaga mereka semua, Allah Ta'ala permudah urusan di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Ta'ala angkat kezaliman dari segala negeri kaum muslimin di penjuru dunia. Allah Ta'ala angkat derajat orang-orang dari kaum muslimin yang wafat di tahun ini. Dan Allah Ta'ala hancurkan segala orang-orang musuh-musuh yang memusuhi kaum muslimin dan menginginkan keburukan untuk kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaq ahlal khair wa anahum alaih, wafidna Allahumma lil khair wa anna alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Wa adim rayat ad-din al-qawmin fi jamil adtari mansyurah wa ma'adim al-islam wal iman bi'aliha ma'mura ma'na al-wasura. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.